Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kenaikan titik di larutan non-elektrolit untuk sifat kualitatif larutan, kelas 12. Indikator yang akan dicapai yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan terjadinya kenaikan titik didih larutan tertentu dibandingkan dengan larut murninya. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung kenaikan titik didih dari suatu larutan tertentu. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada dua gambar ya. Yang pertama adalah pelarut murni, yang ini adalah larutan. Untuk pelarut murni, ini yang di bagian bawah ini adalah bentuk cairnya ya. Yang di atas ini adalah uapnya. Ya, kita lihat uapnya ada segini ya. Kemudian kita bandingkan coba ini yang bentuk larutan, yang molekul yang besar-besar ini kemudian berwarna merah atau coklat ini ya. Itu adalah zat terlarutnya. Kemudian yang warnanya abu-abu ini adalah pelarutnya ya. Ternyata jumlah uapnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut murninya pada kondisi yang sama. Nah, ini menyebabkan nantinya pada pencapaian titik didih. Titik didih adalah titik kondisi di mana tekanan uap cairan ini sama dengan tekanan uap udara luar ya. Untuk larutan itu akan lebih sulit tercapainya ya. Misalnya pada 100 derajat ya. 100 derajat untuk pelarut murni itu sudah mendidih. Sedangkan untuk larutan itu pada suhu 100 derajat itu belum mendidih karena kondisi tekanan uapnya itu belum sama dengan tekanan uap udara luar. Makanya nantinya diperlukan suhu yang lebih tinggi supaya tercapai kondisi tekanan uap di atas larutan ini sama dengan tekanan uap udara luar ya. Sehingga kita katakan terjadi kenaikan titik didih larutan jika dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Bisa kita lihat perbandingannya pada gambar diagram PT ini. Nah, ini untuk pelarut murninya yang warnanya hitam tidak putus-putus ya. Ini yang putus-putus adalah untuk larutan. Pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan 1 atm, ya, ini adalah terjadi kondisi mendidih, di mana tekanan uap di atas cairan atau di atas pelarut murni itu sama dengan tekanan uap udara luar ya. Sama-sama pada tekanan 1 atm. Nah, untuk pelarutnya ternyata pada suhu 100 belum ya. Ini 100 belum. Tercapai pada suhu 100 lebih ini. Nah, ekstrapolasi dari garis ini. Nah, ini ketemu di sini. Berarti 100 lebih. Pada suhu 100 lebih sekian baru terjadi kondisi mendidih untuk larutan. Dengan demikian kita namakan terjadi kenaikan titik didih larutan ya. Bila dibandingkan apa? Dibandingkan pelarut murninya. Oke. Lanjut. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan uap udara luar. Tadi sudah kita bicarakan di depan ya. Tetapan kenaikan titik didih molal Kb adalah besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molar larutan. Untuk 1 molar larutan ya. Jadi untuk larutan 1 molar itu besarnya Kb tadi sama dengan delta Tb. Delta Tb adalah kenaikan titik didih ya. Jadi ini delta Tb sama dengan Kb kali 1 nih, kali 1. Sekarang bagaimana kalau tidak 1 molar? Maka besarnya kenaikan titik didih dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta Tb sama dengan Kb kali M. Nah, ini kan tadi kalau M-nya 1, harganya sama dengan Kb ya. Sekarang kalau tidak sama dengan 1, makanya rumusnya delta Tb sama dengan Kb kali M, di mana M sendiri sama dengan gram per mr kali 1000 per P ya, yang dibahas pada materi yang lalu ya.
Oke, TB sendiri atau titik didih larutan itu sama dengan delta TB ditambah 100. Ini keterangannya, delta TB sama dengan kenaikan titik didih, KB sama dengan titik didih molal pelarut murni, M kecil ya, M kecil itu adalah molalitas. Ini adalah M kecil ya. M adalah molalitas larutan. Oke, kita lanjut. Sekarang contoh soal. Contoh soal, hitunglah titik suatu larutan yang mengandung. Hitunglah titik didih suatu larutan yang mengandung 3,42 gram gula, di mana MR-nya sama dengan 342, dalam 100 gram air. Diketahui tetapan kenaikan titik didih molal KB dari air sama dengan 0,513 derajat Celcius ya. Diketahui di sini dari soal ini bisa kita ketahui bahwa massa gula sama dengan 3,42 gram ya. Dan MR-nya 342, massa airnya 100 gram, kemudian KB sama dengan 0,513. Nah, bagaimana penyelesaian dari soal ini? Mari kita lihat pembahasannya. Delta TB sama dengan KB kali M ya, KB kali M. Jadi M sendiri tadi sama dengan delta TB sama dengan KB kali gram per mr kali 1000 per P ya. Jadi M-nya kan sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Oke. Kita masukkan angkanya tadi, delta TB sama dengan KB-nya 0,13 kali gramnya tadi 3,42 per mr-nya tadi 342 kali 1000 per P itu adalah massa pelarut, massa air 100. Ya, dari sini ini bisa kita hitung 3,42 per 342 sama dengan 0,01. Kemudian 1000 per 100 sama dengan 10 ya. Nah, oke. Ini sama dengan 0,13 kali 0,01 kali 10. Jadi hasilnya sama dengan 0,0513. Delta TB-nya 0,0513 derajat Celcius ya. Nah, sekarang untuk mencari TB-nya, dari TB-nya, ini TB sama dengan 100 plus delta TB kan. 100 plus delta TB. Ini sama dengan 100 plus 0,0513 tadi ya. Sama dengan delta TB sama dengan 100,0513 derajat Celcius. Oke, ketemu ya akhirnya. TB-nya atau titik didih air, B itu dari kata boil ya, boil mendidih. Jadi titik didih dari larutan tadi sama dengan lebih dari 100,0,513 derajat Celcius. Oke, demikian pembahasan tentang kenaikan titik didih beserta contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.